Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita hari ini adalah makanan sehat dan karya seni batik. Oke, kita simak video berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang makanan sehat ya. Nah, ini ada anak gambar yang sedang memakan buah dan sayur. Nah, buah merupakan sumber vitamin dan mineral. Oleh karena itu, buah sangat baik untuk dikonsumsi. Nah, kemudian buah-buahan mengandung vitamin, ya, mineral dan zat antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tubuh menjadi sehat dan kuat. Buah-buahan juga mengandung serat yang sangat baik bagi organ pencernaan karena dapat memperlancar saluran pencernaan dan mencegah sembelit. Sembelit itu apa? Susah buang air besar. Nah, sekarang apa buah dan manfaatnya? Nah, manfaat buah-buahan untuk kesehatan itu sangat beragam ya. Karena buah dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita ya. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Ya, nah, termasuk ini ya manfaatnya sumber vitamin ya. Kemudian sumber air dan gizi. Berikutnya sumber antioksidan, termasuk mencegah penyakit tertentu. Oke, next. Berikutnya, ini ada gambar tumpeng gizi seimbang. Ya, tumpeng gizi seimbang. Kalau dilihat ini bentuknya seperti tumpeng. Ya, tapi di sini gambar dari beberapa beberapa makanan sehat. Ya, nah termasuk diantaranya ini. Ya. Untuk membuat pola hidup sehat, sebaiknya mengikuti pedoman gizi seimbang atau PGS. Ya. Kemudian, pedoman gizi seimbang itu memperhatikan variasi makanannya. Ya, variasi makanannya. Termasuk apa saja? Pola hidup sehat, ya, aktif berolahraga, memantau berat badan, jadi nggak boleh terlalu gemuk atau kurus ya. Nah, tumpeng gizi sehat atau TGS ini, nah ini berguna untuk membantu seseorang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Termasuk ini. Nah, ini ya ada gambarnya ya, gizi seimbang itu ada air yang kita konsumsi itu minimal paling sedikit 8 gelas per hari. Nah, termasuk apa sumber karbohidrat itu? Nah, ada nasi, roti, mie, jagung. Nah, ada dikonsumsi 3-8 porsi per hari. Ya, nanti ya berlebihan bisa jadi kegemukan. Termasuk sayur. Nah, konsumsinya 3-5 porsi per hari sayur. Ya, kemudian di sini ada buah-buahan. Nah, konsumsinya 2-3 porsi per hari. Jadi wajib ya, sayur, buah itu wajib. Kemudian protein nabati itu dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti kacang-kacangan, tahu, tempe. Nah, ini konsumsinya 2-3 porsi per hari, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan bisa kadang menimbulkan alergi. Termasuk protein hewani ya, yang berasal dari hewan, seperti ayam, ikan, daging, telur, susu. Nah, ini konsumsinya 2-3 porsi per hari. Jadi tidak boleh berlebihan juga ya, karena bisa membuat alergi. Nah, termasuk ini ya, kita juga butuh minyak, gula, garam seperlunya saja. Tidak boleh berlebihan, terlalu manis,
tiap hari minum yang ada air gulanya, ya teh, terus susunya juga. Nah, ini juga harus dikurangi. Ini namanya apa? Tumpeng gizi seimbang. Nah, berikutnya ini ada percakapan anak-anak, ya, percakapan anak-anak. Hei, lihat di buku ini ada gambar orang yang sedang membatik. Nah, kalau mau belajar membatik tidak harus ke Jogja loh ya. Karena di daerah Jatituri sudah ada sentra batik. Ya, ini percakapannya anak-anak. Ya, memang anak-anak. Jadi dulu itu memang di Jawa Tengah itu, ya, Jogja, Solo, itu sentra batik. Banyak pengrajin-pengrajin batik di sana. Nah, tapi di Kota Blitar sendiri ternyata sekarang sudah ada sentra batik. Ya, nanti silahkan kamu cari di sana kalau ingin belajar membatik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang batik. Nah, ternyata batik itu salah satu karya seni rupa daerah, ya. Nah, ternyata seni rupa daerah itu selain batik juga banyak lagi, ya. Nah, tapi ini yang kita akan pelajari adalah apa? Batik, ya, karya seni batik. Oke. Ini ya contohnya seperti ini, ya. Kenapa seni batik itu, ya? Seni batik itu adalah pembentukan gambar pada kain dengan menggunakan teknik tutup celup dengan menggunakan lilin. Ya, jadi pakai bahannya lilin atau malam, ya. Kemudian dikasih cat warna kain. Nah, termasuk seni batik itu merupakan karya warisan budaya bangsa Indonesia, ya. Nah, sekarang mengalami perkembangannya seiring dengan perjalanan waktu, ya. Nah, contohnya batiknya ini, ya. Oke. Ya. Sekarang kalau dilihat, ya, tadi karena perkembangan zaman dan perjalanan waktu, ternyata batik itu dibedakan menjadi dua, ya. Oke. Ada batik tradisional, ini ya, dan batik modern. Nah, perbedaannya apa? Nah, yang pertama dari segi coraknya, ya. Kalau batik tradisional itu maknanya simbolik, ya. Kemudian kalau ciri batik modern, coraknya tidak bermakna simbolik, ya, kebalikannya. Jadi kalau tradisional itu ada simbolnya, ya. Kemudian variasi motif. Ya, ini bentuknya ular, pagoda, geometris, barong, ya. Tapi kalau modern, motifnya itu tumbuhan, rangkaian bunga, dan sebagainya, ya. Kemudian warna. Kalau tradisional cenderung gelap, ya, ada hitam, coklat, kehitaman, putih, ya kan. Kalau modern, warnanya cenderung bebas, ya, biru, merah, ungu, dan sebagainya. Motif batik kalau tradisional itu ciri khasnya daerah asal. Jadi tiap daerah punya ciri khas sendiri, ya. Nah, kalau batik modern itu motifnya batik tidak memiliki ciri khas daerah khusus, ya. Jadi bebas kalau modern itu. Tapi kalau tradisional motif batiknya itu ciri khas daerahnya asal. Oke, kita lanjutkan. Teknik pembuatan batik, ya. Nah, teknik pembuatan batik itu yang pertama dengan cara teknik tulis, yaitu dengan menggunakan canting, ya, seperti ini. Nah, ya, ini cantingnya, ya, namanya teknik tulis dengan batik tulis, ya, bisa dikenal seperti ini. Ini relatif lebih mahal, lebih halus karena, ya. Berikutnya teknik cap, yaitu dengan menggunakan stempel, ya. Jadi kalau kamu tahu stempel, nah, ya, dengan menggunakan cap atau stempel. Berikutnya dengan teknik cetak atau sablon. Nah, contohnya ini. Ini ya, ini teknik pembuatan batik ada 3 seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang macam-macam motif batik Nusantara, ya. Macam-macam motif batik Nusantara. Nah, ini Ustazah punya gambar. Nah, ada motif Megamendung. Ini khasnya, daerah khasnya Cirebon, ya. Kemudian ada motif ceplok. Nah, bentuknya seperti ini, motif ceplok.
ya. Kemudian ada motif parang, ini banyak ya, ada parang kusumo, parang apa gitu banyak. Tapi motif parang itu bentuknya seperti ini, ciri khasnya, ya. Kemudian, nah ini motif koi. Nah, kalian pasti tahu ini asalnya dari mana. Iya, dari Blitar ya. Nah, ini sudah modern ya, sudah modern. Nah, di buku kalian juga ada ya. Di buku kalian juga sudah ada di LKS halaman 98. Silakan dipelajari sendiri ya. Macam-macam motif batik Nusantara dibaca. Oke. Next. Nah, ini yang terakhir ada tugas ya. Ini buatlah sebuah gambar motif batik di buku gambar kalian ya. Kalian boleh menggunakan motif batik Nusantara ya yang sudah dijelaskan tadi ya, boleh jadi inspirasi kalian. Nah, atau juga kalian membuat kreasi motif batikmu sendiri ya. Boleh membuat kreasi motif batikmu sendiri. Nah, dibuat di buku gambar. Pastikan satu lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik. Ya, jadi satu gambar itu dipenuhi oleh motif batik. Kemudian diwarnai dengan rapi. Nah, tugasnya nanti silakan dikumpulkan ke usadah masing-masing. Begitu ya. Itu dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.